Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasinur Atira dengan NIM 2310932004. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah pemodelan sistem, di mana studi kasusnya yaitu Golodo. Baik, untuk pertama itu ada Rich Picture. Jadi di sini di bagian atas terlihat Gunung Merapi sebagai sumber bahaya utama dengan aliran sungai terhubung langsung ke daerah Batang Air Gadang, dan lalu ada awan hujan lebat digambarkan di sekitar kawasan Gunung Merapi. Lalu material vulkanik dan batuan longsor mengalir ke bawah mengikuti aliran sungai menuju pemukiman warga. Lalu pemukiman warga ditunjukkan di sepanjang aliran sungai dengan beberapa rumah rusak dan warga yang panik mengungsi. Lalu juga digambarkan lembaga seperti BMKG dan BPBD yang ditampilkan dengan sinyal komunikasi yang belum terhubung sempurna ke masyarakat. Terlihat bahwa garisnya masih putus-putus. Lalu terdapat juga pos siaga bencana, relawan menggunakan HT. Juga terlihat di sini ada alat berat yang membersihkan jalan, serta tim SAR yang mengevakuasi korban. Baik, selanjutnya itu untuk identifikasi gejala masalah. Jadi di sini gejala-gejala yang ditemukan adalah tingginya jumlah korban jiwa, lalu peringatan dini tidak sampai ke masyarakat tepat waktu, lalu koordinasi antar lembaga masih lemah, terutama dalam menyampaikan informasi bahaya. Selanjutnya itu pemukiman warga tetap berada di kawasan berisiko tinggi, meskipun sudah pernah direlokasi setelah bencana sebelumnya. Lalu keterlambatan respon darurat, kurangnya sistem pemantauan dan deteksi real time, lalu kegiatan manusia seperti penebangan hutan yang memperburuk potensi banjir lahar. Lalu untuk problem situation yang relevan dirumuskan, yaitu pemerintah dan lembaga penanggulangan bencana perlu memperkuat sistem peringatan dini dan mekanisme evakuasi cepat yang selama ini tidak terkoordinasi dengan baik, dengan landasan pandangan bahwa keselamatan warga merupakan prioritas tertinggi untuk melindungi masyarakat di kawasan rawan bencana Gunung Merapi dengan mempertimbangkan keterbatasan anggaran, akses komunikasi, dan kondisi geografis pegunungan. Baik, selanjutnya itu ada identifikasi elemen-elemen masalah. Yang pertama itu decision maker, itu pemerintah daerah dan lembaga nasional seperti BNPB dan BMKG yang menetapkan sistem peringatan dan kebijakan mitigasi, yaitu meminimalkan jumlah korban jiwa melalui sistem peringatan dini yang lebih cepat, akurat, dan mudah dipahami masyarakat. Selanjutnya itu ada kriteria keberhasilan atau decision kriteria, yaitu peringatan dini tersampaikan dalam waktu singkat, tingkat evakuasi meningkat, dan tidak ada korban jiwa saat bencana terjadi. Lalu untuk kendali atau kontrolnya itu sistem komunikasi bencana, alat deteksi hujan dan aliran sungai, pelatihan siaga bencana, serta kebijakan pengelola kawasan rawan. Untuk konteksnya itu Gunung Merapi sebagai wilayah dengan tingkat curah hujan tinggi dan topografi curam, serta kebiasaan masyarakat yang masih tinggal di daerah aliran sungai berisiko. Selanjutnya itu ada identifikasi pemangku kepentingan masalah. Pertama itu problem ownernya itu pemerintah pusat dan daerah. Lalu untuk problem usernya petugas tanggap darurat, relawan, dan aparat desa. Lalu untuk problem customernya itu masyarakat di sekitar Gunung Merapi. Lalu untuk problem analisnya itu akademisi, peneliti kebencanaan, dan teknisi dari BMKG yang mengembangkan sistem pemantauan dan analisis risiko. Untuk penyataan masalahnya itu sistem peringatan dini dan evakuasi bencana di sekitar Gunung Merapi belum berjalan optimal karena keterlambatan penyampaian informasi, lemahnya koordinasi antar lembaga, serta minimnya kesiapan masyarakat untuk mengevakuasi diri. Akibatnya, setiap kali terjadi banjir lahar atau Golodo, jumlah korban jiwa tetap tinggi. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem yang mampu mengintegrasikan pemantauan cuaca, deteksi aliran sungai, dan peringatan dini berbasis waktu nyata atau real time untuk memastikan masyarakat dapat mengevakuasi diri sebelum bencana mencapai pemukiman. Dan untuk nama model ini diberi nama Safe Merapi Model, di mana Safe Merapi ini merupakan singkatan dari Smart Alert and Fast Evacuation for Merapi Area Preparedness and Integration. Jadi model ini dirancang untuk menyatukan sistem pemantauan cuaca, sensor aliran sungai, serta jaringan komunikasi cepat di tingkat desa agar peringatan dini dapat diterima masyarakat dalam hitungan menit atau real time. Selanjutnya itu adalah argumentasi pemilihan model. Model Safe Merapi ini dipilih karena fokus pada integrasi teknologi dan komunikasi sebagai solusi utama dalam mengurangi korban jiwa. Sistem ini menghubungkan lembaga pemantau dengan pemerintah daerah dan masyarakat melalui jaringan digital dan sinyal lokal. Dengan model ini, data curah hujan dan aliran sungai dapat dianalisis secara otomatis untuk menentukan tingkat ancaman. Ketika kondisi bahaya terdeteksi, sistem akan mengirim peringatan melalui sirine, pesan teks, atau alat komunikasi desa. Evakuasi juga diatur melalui jalur yang telah ditentukan dalam simulasi. Dan model ini sesuai dengan konteks dunia nyata di Merapi karena mempertimbangkan keterbatasan infrastruktur dan kondisi geografis, sekaligus memperkuat koordinasi antar lembaga nasional dan masyarakat lokal. Baik, sekian dari saya. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.